Rasulullah pernah berkata tentang Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ini adalah seorang laki-laki yang aras Allah bergoncang karenanya, pintu-pintu langit dibuka untuknya, dan 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Bagaimanakah keislaman Sa'ad bin Mu'adz? Berikut kisahnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasanya, As'ad bin Zurarah membawa Mushab bin Umair ke kampung Bani Abdil Ashal dan kampung Bani Zofar. Kemudian, As'ad membawa Mushab masuk ke sebuah kebun milik Bani Zafar di pinggir sebuah sumur bernama Marok. Keduanya duduk di dalam kebun dikelilingi oleh orang-orang yang telah masuk Islam. Di daerah sana terdapat dua orang pemuka Bani Abdil Ashal yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'adz adalah sepupu dari As'ad bin Zurarah. Pada saat itu mereka masih memeluk agama kaumnya yaitu agama kesyirikan. Ketika keduanya mendengar apa yang dilakukan oleh Mushab, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudair, pergilah kepada dua orang yang laki-laki yang telah mendatangi kampung kita hanya untuk membodoh-bodohkan orang-orang lemah dari kita. Hardiklah keduanya, dan larang mereka untuk datang ke kampung kita. Kalau seandainya aku tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan As'ad bin Zurarah, seperti yang telah engkau ketahui ia adalah anak bibiku, niscaya aku sendiri yang akan mendatanginya. Dan aku tidak akan membolehkannya melangkah. Maka, Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan mendatangi keduanya. Ketika As'ad bin Zurarah melihat Usaid datang, dia berkata kepada Mushab bin Umair, ini adalah pemuka kaumnya. Dia datang kepadamu. Tunjukkan kepadanya kebenaran dari Allah. Mushab berkata, jika dia duduk, aku akan berbicara kepadanya. Usaid yang pada saat itu berdiri mencela keduanya. Apa yang membuat kalian berdua datang kepada kami? Kalian hanya membodoh-bodohkan orang-orang lemah dari kami. Menyingkirlah kalian berdua jika masih ingin hidup. Maka Mushab berkata, bagaimana kalau engkau duduk dan mendengarkan kami? Jika engkau suka, kau boleh menerimanya. Jika tidak suka, maka kami akan menahan diri. Usaid menjawab, tawaran yang adil. Lalu, Usaid menancapkan tombaknya dan duduk di depan keduanya. Mushab mulai menerangkan tentang Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu keduanya berkata sebagaimana diriwayatkan dari keduanya, demi Allah, kami telah mengetahui Islam di wajahnya sebelum dia berbicara. Terlihat dari mimik wajahnya dan ketenangannya. Kemudian Usaid berkata, betapa baik dan indahnya perkataan ini. Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini? Keduanya menjawab, engkau mandi membersihkan bajumu dan bersaksi dengan kesaksian yang benar. Selanjutnya engkau mengerjakan sholat. Lalu Usaid berdiri, dia mandi membersihkan bajunya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah itu Usaid berkata kepada Mushab dan As'ad, di belakangku ada seorang laki-laki. Jika dia mengikuti kalian, niscaya tidak seorang pun dari kaumnya yang tertinggal. Sekarang aku akan mengirimnya kepada kalian laki-laki itu. Usaid langsung mengambil tombaknya lalu pulang menuju Sa'ad bin Mu'adz yang sedang berkumpul dengan kaumnya. Pada saat itu mereka sedang duduk di tempat perkumpulan mereka. Ketika Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid berjalan ke arahnya, dia berkata, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa Usaid telah pulang dengan wajah yang berbeda dibandingkan ketika dia pergi dari sisi kalian. Ketika Usaid tiba, Sa'ad bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, aku telah berbicara kepada 2 orang laki-laki itu. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang perlu ditakutkan dari keduanya. Aku telah melarang keduanya, dan keduanya berkata kepadaku, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan. Dan aku telah mendengar bahwa Bani Haritsah telah pergi kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Karena mereka tahu bahwa As'ad adalah sepupumu. Mereka ingin mengkhianatimu. Maka, Sa'ad bin Mu'adz berdiri sambil marah. Dia khawatir Bani Haritsah akan melakukan sesuatu terhadap As'ad seperti yang dikatakan oleh Usaid. Dia mencabut tombak dari tangan Usaid lalu ia berkata kepada Usaid, engkau tidak melakukan apapun. Lalu dia pergi kepada Mushab. Dan ketika dia melihat keduanya dalam keadaan tenang, tahulah dia bahwa Usaid hanya ingin membawanya kepada keduanya agar mendengar dari keduanya. Dia berdiri mencela keduanya lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, jika di antara aku dan engkau tidak ada hubungan kekerabatan niscaya aku tidak melakukan ini.
apakah engkau membawa apa yang tidak kami sukai ke kampung kami?" Maka, As'ad bin Zurarah berkata kepada Mushab bin Umair, "Wahai Mushab, orang ini adalah pemuka kaumnya. Jika dia mengikutimu, saya yakin tidak ada 2 orang dari mereka yang tertinggal untuk mengikutinya." Maka Mushab berkata kepada Sa'ad, "Mengapa engkau tidak duduk untuk mendengarkan kami? Jika ada sesuatu yang kau ridhoi dan engkau inginkan, engkau boleh menerimanya. Jika engkau membencinya, kami akan menyingkirkan apa yang tidak engkau sukai." Sa'ad menjawab, "Tawaran yang adil." Lalu dia menancapkan tombaknya dan dia duduk. Maka Mushab menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Keduanya berkata, "Demi Allah, kami telah mengetahui Islam di wajahnya sebelum dia berbicara. Dari raut wajahnya dan ketenangannya." Kemudian dia berkata kepada Mushab, "Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini?" Keduanya menjawab, "Engkau mandi membersihkan bajumu dan bersaksi dengan kesaksian yang benar, selanjutnya mengerjakan sholat." Lalu saat berdiri, dia mandi membersihkan bajunya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian saat mengambil tombaknya lalu pulang kepada kaumnya, diikuti oleh Usaid bin Hudair. Ketika kaum Sa'ad melihatnya pulang, mereka berkata, "Kami bersumpah dengan nama Allah bahwa saat telah pulang dengan wajah berbeda dibandingkan ketika dia pergi dari sisi kami." Ketika saat tiba di hadapan mereka, dia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa yang kalian ketahui tentang diriku?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kuat silaturahminya, paling baik pendapatnya, dan paling berkah jiwanya di antara kami." Lalu Sa'ad berkata, "Sesungguhnya perkataan kalian semua laki-laki dan wanita adalah haram atasku hingga kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, sore tidak datang di perkampungan Bani Abdul Ashal kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam. Sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan orang-orang Ansor kecuali di sana ada kaum laki-laki dan wanita yang beriman." Demikianlah saat masuk Islam, dan dia langsung memikul amanah agama ini di pundaknya. Dia mulai mengajak manusia kepada agama Allah, sedangkan hatinya dipenuhi dengan kerinduan melihat Rasulullah. Dan begitulah buah dari dakwah yang penuh dengan rahmat.